Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata, penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama, dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan,
Berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Halo semua, kembali lagi dengan channel The Doctor, channel yang senantiasa memberikan informasi kesehatan yang sangat menarik untuk dibahas bersama. Bahaya pornografi tidaklah main-main, terlebih bagi anak-anak yang sedang dalam masa bertumbuh kembang. Dengan sifatnya yang dapat menimbulkan kecanduan, pornografi ternyata mampu merusak otak anak. Ahli berdasar Amerika, Dr. Donald Hilton Jr. pernah memaparkan hasil risetnya yang menyatakan bahwa pornografi adalah penyakit. Pornografi mengubah struktur dan fungsi otak, dan pornografi merusak otak. Dr. Donald memaparkan bahwa jika adiksi narkoba merusak 3 bagian otak, maka adiksi pornografi merusak 5 bagian otak. 5 bagian otak itu adalah orbitofrontal, mainfrontal, insula hippocampus temporal, nukleus accumbens patumen, dan cingulate serta cerebellum. Seorang anak yang telah kecanduan pornografi akan beresiko mengembangkan kebiasaan seksual yang tidak sehat. Ia akan memiliki pikiran kompulsif dan akan sulit beralih pada hal lain selain seks. Dan jika itu berlanjut terus, anak akan tumbuh menjadi orang yang lebih rentan terhadap berbagai penyakit mental seperti depresi, gangguan bipolar, gangguan obsesif kompulsif, dan penyalahgunaan alkohol serta narkoba. Cetusan neurotransmitter yang tidak alamiah tersebut mengakibatkan area korteks prefrontal otak menjadi rusak. Padahal area tersebut berfungsi membantu merencanakan, mengendalikan nafsu dan emosi, kemampuan berpikir abstrak, kemampuan memecahkan masalah kompleks, dan berperan dalam kecerdasan. Untuk memulihkan anak yang kecanduan pornografi, diperlukan terapi yang kompleks, antara lain meliputi konseling, psikoterapi berbasis kognitif dan perilaku, dan psikoedukasi tentang dampak buruk pornografi. Buatlah pencegahan dengan membina hubungan yang baik dan komunikasi terbuka dengan anak, sehingga mereka memahami bahaya pornografi dan mampu menghindarinya. Beberapa neurotransmitter akan dilepaskan di otak ketika seorang anak sedang menikmati pornografi. Pertama adalah dopamin yang dilepaskan dengan jumlah yang sama seperti pada pemakaian kokain, membangkitkan perasaan senang yang dahsyat. Berikutnya adalah norepinefrin yang membuat otak mengingat hingga setiap detail adegan. Kemudian serotonin yang berefek menenangkan, dan oksitosin yang akan memicu rasa keterikatan erat dengan adegan, seakan-akan si anak ini sedang malamnya sendiri. Kepuasan zat-zat itu akan menimbulkan kesenangan bagi si anak. Namun setelah beberapa saat, kepuasan itu akan berkurang dan anak menjadi bosan. Anak akan terdorong mencapai kepuasan yang dahsyat seperti pada awalnya, sehingga akan mencari sumber pornografi lain. Siklus ini akan terus berulang hingga menyebabkan ketagihan.